Hai, gue Brenda Udah Maxine dan kita Becuy. Aku gak mau tepuk tangan. Aku juga. Kita mau tepuk tangan Aku karena cuma- kebiasaan ya. Iya. Kita harus Menahan impuls untuk melakukan sesuatu pada saat itu juga langsung. Iya, karena kita menjadi wanita yang Kita harus jadi soft girl, elegant Yoi. girl. Nggak good bisa kita yang girl. gitu ya. Iya. Settingan kita kerja banget nih. Hari Iya ini. nih. Oh my god. Biar kayak gimana kayak orang-orang gitu. Menjiwai sekali ya. Yes. By the way, Brand, kamu tahu nggak kita ini sudah episode 8. Wah, keren. Gak kerasa ya. Kita bisa konsisten dalam menjalankan perpodcastan ini. Betul. Betul. Ya nggak apa-apa, kita seneng kok ngobrol sama kalian. Iya. Walaupun Dan kita udah 10 plus subscriber. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa cuy? Mau bahas apa, Kakak? Apa tuh? Aku sambil ngomong. Jadi, oke sih. Ada minum ya? Aku nggak ada. Aku takut kebelat. Jadi, sebenarnya aku akan memulai episode ini dengan sebuah pertanyaan, tapi jangan langsung jawab. Oke. Pikirkan baik-baik. Oke. Misalnya ya, kalau misalnya besok pagi kamu bangun, terus ternyata nggak ada lagi orang yang bisa menghakimi hidup kamu. Misalnya nggak ada orang tua nih, nggak ada teman, terus nggak ada media sosial, nggak ada standar-standar yang dibuat itu. Kira-kira apa hidup kamu yang sekarang itu masih akan kamu pilih? Hidup yang iya. Masih tetap Masih memilih tetap. hidup yang sekarang ini. Iya. Why? Karena aku kan ini ya merantaunya udah lama dan maksudnya pas merantaunya itu kan juga cuman sendiri kan. Jadi aku merasa aku udah lama tidak hidup dari standarnya orang lain, malahan standar yang aku bikin sendiri doang, sesuai dengan kapasitas aku yang ada aja. Dari dulu aku nggak maksain buat aku harus, lu jabatan lu seharusnya jadi inilah atau kayak gini lah, atau lu harus sekolah setinggi mungkin lah. Semuanya yang aku udah achieve sekarang itu atas kemauan aku sendiri, tapi bukan karena orang yang nyuruh yang kayak gitu. Paling ya karena ya aku pikir gue masih bisa nih dan aku pengen nih yang kayak gitu loh. Jadi udah lama banget aku nggak hidup dari ekspektasinya orang lain. Ya sekarang aku hidup sesuai dengan ekspektasi dari bos gue sih. Nah itu dia. Iya kan. Cuman kan maksudnya ya selama kita masih kacung ya udahlah ya. Kecuali nanti kalau misalnya memang kita mempunyai usaha sendiri atau punya karyawan sendiri. Ya, betul, barulah yang kayak gitu. Cuman so far enggak sih Brand. So far so good. So far so good. Karena kan yang kayak waktu yang di episode yang kita bahas tentang nikah juga kan, keluarga aku tidak berekspektasi yang kayak lu harus nikah umur segini gitu-gitu kan. Yang aku sama kamu ada bedanya di situ. Jadi aku ngerasa fine-fine aja Biasa sih sama aja hidup aku. ya. Iya biasa aja sih. Mungkin ya kalau misalnya ditanya, pokoknya ada deh yang diubah sekali gitu. Apa yang mau diubah gitu kan? Nggak mau ada absen. Curhat deh. I still love you bos. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ini videonya muncul gimana tuh? nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Aku mah fine-fine aja sih kayaknya. Kalau kamu apa? Kamu nggak deg-degan gitu? Enggak sih, nggak deg-degan. Aduh, ntar dilihat sama ini Enggak, no. Sama sosmed juga aku nggak ini sih, nggak yang kayak ya banyak lah ngelihat orang-orang yang kayak post misalnya kan dia keliling dunia gitu-gitu kan atau apa ya, aku percaya aku akan ada waktunya sih, tapi sekarang belum dulu gitu. Yang kayak gitu-gitu sih.
Berarti sekarang yang kamu jalani sekarang itu apa yang benar-benar apa yang kamu inginkan kan? Iya, sebenarnya tuh dari dulu aku cuman minta ya kayak aku bisa punya tempat tinggal sendiri, terus abis itu punya kerja yang proper, terus abis itu hidup berkecukupan aja, yang kayak gitu. Dan ya, puji Tuhan udah didengar sih semuanya. Jadi makanya aku lebih ke yang kayak sekarang modenya yang kayak what's the next thing yang aku harus lakuin gitu loh. Nah itu menurut aku kalau misalnya udah seumuran segini yang kayak purpose-nya apa tuh yang kamu cari itu yang susah. Nah, itu Kayak dia. belum tahu. Kalau kamu sendiri gimana? Nggak ada nih semuanya nih. Ekspektasi dari sosial itu nggak ada. Dari orang tua pun nggak ada. Apakah kamu masih akan menjalani hidup kamu yang sekarang? Kayaknya sih selama ini aku nggak dituntut yang kamu harus ngambil jurusan ini gitu, kamu ngambil ini enggak sih. Sebenarnya aku ya sama kayak kamu, cuman aku let it flow gitu. Kayak misalnya kerjaan sekarang nih, sebenarnya awalnya aku nggak pengen ini sih. Sebenarnya bukan ini yang aku impikan, cuman terkadang kan kita apa ya, realistis aja lah gitu loh. Jadinya sekarang ini aku ngambil ini, padahal sebenarnya yang aku impikan tuh bukan ini. Apa tuh sebenarnya? Kalau boleh tahu. Apa ya? Aku juga bingung lagi apa. Apa hayo? Apa ya? Aku belum nemu malah loh. Oh iya. Iya, aku belum nemu malah. Cita-cita kamu dulu jadi apa yang berubah-berubah itu? Cita-cita aku. Tapi yang kamu inget gak dulu kamu pengen banget jadi apa? Yang kayak sampai kamu tidur kamu bawa mimpi gitu. Enggak sih, nggak ada. mimpi. Oh, nggak ada. Slow ya, slow. Kayak apa gitu cita-cita yang tersirat tak pernah kamu ngomong gitu loh. Misalnya kan ada seorang perempuan kalau misalnya aku lihat di TikTok ya yang udah umur tapi maksudnya udah yang kayak kata orang-orang dia udah umur tapi sebenarnya dia pengen menjadi seorang ibu misalnya kayak gitu kan itu juga mimpi kan. Kalau kamu ada nggak yang kayak gitu? Aku ada loh. Aku gini loh, aku pengen kayak ngejalanin kayak belum pernah aku coba aja. Ntar kan dari situ kan aku kayak oh ternyata nih aku cocok nih ini gitu. Oh karena banyak yang belum kamu coba jadinya kamu belum tahu. Iya, jadi aku belum tahu mau jadi apa. Makanya kalau misalnya ditanya kira-kira kamu mau jadi apa, ya aku juga bingung aku mau jadi apa. Pokoknya intinya ya aku kayak kerja jalanin aja dulu, kayak mencoba aja dulu gitu. Buat mau jadi apa, ya banyak sebenarnya. Cuman kan tentunya ntar pasti jalanin tuh ya harus dijalanin dulu sih sebenarnya biar tahu cocok. Berarti maksudnya kamu belum terlalu banyak mengeksplor minat dan bakat gitu gak sih? Belum semuanya. Belum semuanya baru berarti. Beberapa doang. Oh tapi kayak kamu ikut choir di gereja gitu nggak? Atau ikut yang kayak teater gitu misalnya? Kalau aku kan waktu aku kuliah di semester satunya itu kan kita harus mencoba semua subjek. Salah satunya itu tuh ada subjek performing arts. Makanya aku bisa ikut komunitas teater sekarang. Nah gitu, jadinya aku udah tahu dan aku kayak oke nih yang kayak gitu. Walaupun nggak main tapi aku bisa tuh akhirnya yang kayak jadi penulis naskah, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau kamu emang nggak ada? Kalau aku dulu waktu kuliah itu Mapala aja ya. Nah itu aku awalnya juga mau mapala, tapi aku nggak ada temennya nih, maksudnya gimana ya, aku tuh nggak gampang dekat sama orang, makanya jadi kayak harus ada temennya dulu gitu. Tapi kamu pertama kali kamu yang naik gunung itu sama siapa? Terus apa yang memotivasi kamu pertama kali kamu naik gunung?
Nah sebelumnya dari dulu aku pengen banget naik gunung, tapi karena aku nggak ada temen dekatku yang mau naik gunung yang sefrekuensi. Sebenarnya aku pengen ikut Mapala beda temennya juga kan. Cuman di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak ya bayar aja deh gitu. Karena ya dulu ya gimana ya, kayak ya mau ada biar ada temennya gitu loh. Karena waktu itu yang mau ke Mapala itu temen aku nggak ada temen dekat aku, jadi ya udah deh ini aja jadinya gitu. Padahal aku pengen banget coba Mapala. Nah pertama kali tuh naik itu pas sama saudara aku. Saudara aku tetap mau juga. Mau apa namanya? Cobain. Naik gunung. Sama-sama pertama kali. Iya. Terus semuanya ada temanku kan. Jadinya ada temen lagi saudara aku kan. Jadinya udah deh. Jadi naik gunung dari situ kayak wah harus naik gunung lagi. Tapi ternyata ya itu sekali setahun jadinya. Iya. Padahal maunya tadinya setahun itu entah 2 kali. 2 kali atau 3 kali. Tapi jadinya sekali karena ya mempertimbangkan yang kayak cuti. Enggak cuti juga. Selain cuti sih gara-gara Indonesia punya cuaca juga nggak jelas sih menurutku. Nah ngomong-ngomong soal cuaca, nah kan kalau naik gunung kan ada musim-musimnya sebenarnya. Musim kayak untuk naik gunung bukannya musim ini. Nah bukan masalah itu sih kayak ntar bareng sama siapa ya, open trip kah atau itu kah, kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu. Terus kan nggak mengeluarkan uang juga. Karena naik gunung itu sebenarnya hobi yang mahal juga. Kayak harus punya equipment kan. Iya peralatannya juga harus kayak ya satu-satu kan. Semuanya harus proper juga kan. Iya, kalau misalnya kamu mau ini mental. Terus habis itu apalagi ya udah open tripnya kan nggak murah juga kan. Gitu juga ya kan itu. Tapi kalau misalnya gunung-gunung yang gede, kalau misalnya kamu cuman pergi ke gunung sehari kan itu aja buku ya, tinggal naik Gojek. Iya benar sih ya. Padahal itu jokes orang tua milenial sih, udah lah ya. Nggak apa-apa, kita mau milenial. Kita jangan takut guys. Kayaknya kita kalau udah hit 10.000 subscriber kita undang antar generasi deh. Nah iya boleh. Jadi yang kayak ada yang boomers, ada yang generasi di atas kita, yang sebelum millennials, terus habis itu millennials kan kita nih 2 Gen Z sama Alpha. Anjay. Amin kita ya. Harus bagus, ide bagus itu. Nanti ya kita berdebat. Iya. Kayak mesti kita ada tentuin kayak satu kalimat atau apa bener. Gitu. Terus kita berdebat masing-masing dari view. Aku mau tanya sama Gen Alpha 67 itu artinya apa? Aku juga nggak tahu lagi. Aku sampai search. Terus habis itu katanya emang beneran nggak ada artinya. Literally means nothing. Ya udah. Oh ya, kok nggak ada artinya aku kayak gitu. Iya. Pada artinya kata ini menarik, tapi kok nggak ada artinya. Oh gitu ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Itu lagi. Brand Nah, apa? Sebenarnya kita itu yang tadi kamu bilang itu kan kita selalu tanyakan kecil lagi besar mau jadi apa, terus kayak tahun depan targetnya apa, terus kamu nikah, kamu punya rumah, kamu punya mobil, kapan punya anak, kayak gitu kan. Itu kan kita ngerasa kayak hidup itu tuh kayak harus ada jantung satu persatu, kayak nggak habis-habis kan. Nah, padahal ya kayak media sosial lah. Media sosial kan kita melihat orang lain juga kan, kayak pencapaian orang lain. Yang kadang kita mikir kapan ya jadi kita ikut-ikutan gitu loh. Kayak misalnya kayak contohnya nih, kita mau canyoneering, itu kan sebenarnya bukan dari diri kita, itu salah satu juga aku bilang. Kayak tiba-tiba mau ini padahal emang yakin itu gara-gara muncul aja, coba nggak muncul, emang kamu mau juga dari awal enggak kan sebenarnya. Tapi aku jadi tahu karena kan aku nggak tahu awalnya, jadi maksudnya itu
itu cuman menjadi tools untuk aku tahu sesuatu, tetapi bukan menjadi tools untuk aku membuat hidupku jadi seperti kayak itu gitu loh. Jadi media sosial itu bukan untuk, menurut aku ya, media sosial itu bukan untuk kamu jadi bahan compare hidup kamu dengan orang lain. Malahan menurut aku media sosial itu bagus, secara pribadi ya, bagus karena aku bisa tahu informasi yang aku nggak tahu sebelumnya gitu. Jadi nggak buat ngebanding-bandingin hidup aku yang kayak, oh dia udah punya gini segini, oh dia punya gini segini di umur segini. Kan banyak tuh ya yang kayak udah ada berapa rumah di umur 25 tahun atau enggak tabungan udah lebih daripada segini-segini di dalam ini. Ya itu rezeki orang masing-masing gitu loh. Kalau misalnya aku ya biasa aja, maksudnya apa kita orang yang kurang berambisi di dalam hidup ini, aku juga nggak paham. Karena ada orang yang, menurutku ada dua tipe orang di dalam dunia ini. Ada yang chase money, ada yang chase peace. Aku lebih pilih aku mengejar kedamaian daripada aku mengejar uang. Nah, Personally, jarang-jarang gitu. kayak gitu. Karena duit nggak dibawa mati cuy. Kita juga baliknya kayak begitu kan. Emang semuanya butuh duit, agree. Tetapi kalau misalnya duit dijadiin sumber kamu bahagia atau enggak, menurut aku juga itu berhala kan. Iya. Itu kan nggak boleh kan, nggak bisa kan. Paling ya kalau misalnya aku mau pengen banyak duit, paling ya buat aku bisa bantu di sini, bantu di sana, atau enggak buka yayasan yang kayak gitu. Yayasan untuk disabilitas atau yayasan untuk yang orang tua di ujung sana yang nggak bisa dapat proper care, yang kayak gitu-gitu loh. Begitu. Yang penting hidup aku dicukupkan aja. Cuman itu sih, algoritma aku lebih ke yang kayak apa yang aku nggak tahu, aku jadi tahu. Kayak, oh ternyata ada ya canyoneering sekarang yang kayak gitu. Coba yang kayak gitu. Tapi kan maksudnya ada yang kayak apa ya? Lebih kayak buat experience aja kali ya. Terus kalau misalnya emang sesuatu yang aku nggak pengen, ya nggak bakalan aku cobain walaupun aku udah lihat gitu. Gitu. Kalau kamu emang suka ngebanding-bandingin atau maksudnya yang kayak gitu. Yang kayak pas lihat terus habis itu yang kayak iya aku pengen jadi itu ada Ada. pasti kayak pengen kayak misalnya ngeliat contohnya misalnya ada kayak konten konten kreator yang dia jalan ke ini misalnya kayak ke luar negeri ke beberapa negara gitu pengen kayak gini gitu-gitu aku ada. Kalau itu aku pengen. Iya aku juga pengen, cuman maksudnya pengen karena kita terekspos tentang itu kan. Iya. Tapi kan karena kita pengen ke sananya, cuman kan bukan karena kita iri orangnya. Udah pergi ke sana, bukan kan? Enggak. Jadi makanya di situ aku mikir kira-kira kalau misalnya karena ngelihat dia itu terus aku mau keluar jadi pengen keluar negeri atau aku ngeliat orang naik gunung ini aku jadi kayak pengen naik gunung. Saya tuh beneran gak sih dari diri kita sendiri yang mau apa karena lihat bagus gitu tiba jadi kayak ngikut itu berarti bukan dari diri sendiri dong. Kalau ngikut pada saat itu juga FOMO dong berarti. Iya. Misalnya yang bukan dari diri sendiri, kafe viral gitu kan, terus habis itu Iya. kamu lihat ini bagus, nah jadinya kamu FOMO karena kamu mau cepet-cepet, maksudnya dia lagi viral di saat itu juga. Kalau misalnya di saat itu kamu pergi, FOMO itu nggak dari kamu sendiri, impuls yang kayak aku bilang tadi di awal. Cuman kalau misalnya kamu yang kayak, ih lucu nanti kapan-kapan kesana deh, itu kan berarti enggak dong. Menurutku ya ini, itu kan berarti yang kayak ya udah gue tahu nih ada tempat yang bagus. Nanti kalau misalnya gue ke daerah sana, mungkin kalau misalnya gue ingat, gue pergi ke sana. Yang kayak gitu. Nah iya, kalau itu kan kayak soal tempat-tempat kan. Maksud aku kayak misalnya sesuatu, ya itu aku bilang kayak canyoneering yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak beneran gak sih mau gitu loh, kayak apa cuman ya sekedar ini doang ya. Kalau aku sih ya lebih buat ke experience aku bilang tadi. Cuman kalau kayak naik gunung itu ya aku kayak mikir-mikir kan awalnya emang ini nggak sih kayak emang dari kamu nggak sih terus gitu. pikir ya emang pengen sih cuman ya emang kendala di itunya yang pertama ya
itu tadi kan harus lengkap kan sama perlengkapannya. Terus yang kedua ya pasti ngeluarin duit lah. Ketiga ya udah kan nggak semua gunung tuh kayak bisa semalam. Ada yang kayak agak susah gitu kan, dia harus 4 hari 3 malam. Nah itu kan nyari waktunya juga. Bener. Terus nyari kayak orang yang bisa juga kan, karena nggak kita bisa nih kayak teman kita belum tentu mungkin bisa. Bisa jadi dia entah kendala di uang atau kendala dia nggak bisa cuti kayak gitu. Ada aja pasti. Nah itu kali yang jadinya kan banyak pertimbangan kan, tapi kan itu emang bener-bener mau dari kamu, cuman ya menurut aku mau kayak kontradiktif juga sih kan. Kalau misalnya lu niat lu pergi gitu kan, ya, kayak gitu kan. Tapi kan maksudnya kalau misalnya lu banyak pertimbangan berarti lu nggak niat dong kan, ya kayak gitu kan maksudnya kan. Ya gimana ya? Bukannya nggak niat, nggak punya waktunya gitu kan, kecuali memang ya kalau misalnya sebagai pekerja emang luxury of time kita nggak ada yang buat kita, pokoknya harus arrange benar-benar waktu untuk kita bisa pergi kayak beberapa hari gara-gara kerjaan gitu kan. Tapi aku kalau kayak naik gunung itu aku nggak mau dibebanin pekerjaan, justru ya, iya maunya pas liburan kan, atau nggak ambil cuti panjang. Nah iya, aku nggak mau kayak orang kayak ada yang bawa laptop, aku nggak mau. Aku kayak naik gunung aja. Naik gunung kecuali bawa kayak laptop kayak bisa ke Jogja ya. Ke Jogja kan misalnya kayak buat menongkrong ya nggak apa-apa lah gitu kan, emang ya bisa lah. Naik gunung ada yang bawa laptop. Kalau ke perahu kan ada jaringannya. Oh iya. Kayak bos aku katanya mau ke Jurassic Parknya Rinjani katanya. Terus dia pertama kali hal yang dia tanya adalah ada signal nggak di sana? Ada, bawa laptop katanya bisa kerja berarti. Enggak ya. Pusing ya. Nggak akan menikmati. Makanya dia ngapain naik ke situ kalau untuk bekerja juga? Penasaran doang kali, nggak ngerti deh gue. Padahal kan maksudnya itu juga trek yang lumayan lumayan susah ya. Nah bukan soal treknya nih, masalahnya ya mending dia ini deh bener-bener ya kalau mau misalnya mau naik gunung ya udah dia bener-bener cuti yang bener-bener nggak bisa diganggu kayak gitu. Iya sih, bener. Kalau dia sambil kerja juga ngapain? Menurut aku kayak nggak menikmati sih. Iya benar. Ya gitu sih paling. Masih belum tahu ya kalau misalnya ini sih. Ya dari diri sendiri sih, kalau sejauh ini tuh aku dari diri sendiri sih. Pengennya emang beneran pengen dari diri sendiri. Kayak aku lihat orang skydiving, emang dari dulu aku pengen skydiving gitu. Dari dulu berarti? Iya, dari dulu emang pengen skydiving. Kalau canyoneering aku belum tahu kalau misalnya itu ada. Nah, kalau diving ini aku nggak dari orang, aku bilang itu bukan keputusan aku ngeliat orang. Karena kamu ngeliat orang. Nih kayaknya seru nih gitu. Tapi belum tentu kamu mau juga gitu kan? Mau sebenarnya, tapi gimana? Tapi kan harus ngambil kelas tuh ada gitu-gitu. Iya. Terus kayak perlengkapannya juga kan, bang. Aduh, nanti deh. Berarti maksudnya kayak sekali dalam seumur hidup doang kan? Yang penting udah ngerasain gitu kan? Iya, mau coba dan cocok nggak gitu. Kalau cocok kan ya aku lanjut lah. Oh, kalau aku cuman yang kayak yang penting sekali gue udah coba gitu. Nggak, misal kalau cocok mau nyoba, misal kayak mau terus gitu. Enggak. Kalau cocok mau dijadiin sebagai profesi. Nggak harus profesi atau sih. Bisa jadi profesi, hobi atau enggak kayak iya. Kayaknya enggak. Kenapa? Hobi aku tidur. Kalau nggak tidur kerja. Jadi yang kayak ya udah. Yang kayak itu cuman yang kayak selingan. Oh. Selingan doang. Ya, berarti hobi dong. Iya. Enggak dong. Enggak sih. Jadi yang cuman kayak buat first experience aja. Oh. Tapi nggak buat ditekunin. Oh. Gitu. Begitu Bunda. Sejauh ini aku tekunin ya cuman teater yang aku ikutin itu aja. Iya. Yang kesibukan. Iya. Jadi kesibukan yang lain gitu. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, pokoknya intinya sih kita jangan hidup karena untuk orang lain. Oh, iya, karena kayak gitu. Hidup untuk orang lain berarti kamu nggak hidup.
Iya, betul. Kayak misalnya contoh kan kita Iya. nih kerja kan, kapan misalnya kayak SMA kapan lulus gitu kan. Terus pas kuliah kapan wisuda, terus ntar pas udah ini kapan kerja. Terus kalau misalnya udah kerja nih, tiba-tiba kapan nikah? Nikah kan punya anak, kapan punya rumah gitu, kan punya mobil. Ya maksudnya kan ya kita kalau bisa ya jangan karena orang lain bertanya seperti itu kita jadi kayak wah gue harus ini nih, gue harus itu nih. Jangan ya, kita harus emang ya, kalau kita mau nikah lagi pengen mau nikah di saat itu juga ya udah, kalau mau nanti atau mau enggak ya itu pilihan itu sebenarnya, bukan Ya, karena iya. orang lain. Kalau kamu hidup karena orang lain berarti kamu nggak hidup. Iya betul. Tapi maksudnya kan ada orang yang bilang kalau lo hidup buat diri lo sendiri berarti lo egois gitu kan. Iya betul. Bikin semuanya balance sih menurut aku kalau bisa. Cuman nggak 100% lu telan mentah-mentah hidup lu buat mencari validasi ke orang lain. Itu sama aja kayak lu nggak hidup. Iya. Tapi kan ada orang yang kayak ya gua ngelihat kalau misalnya orang validate gue atau orang seneng sama gue ya itu kesenangan gue, lu gimana tuh? Itu kebahagiaan gue. Nah itu dia, mau minta validasi ke orang lain berarti itu intinya. Iya sih. Nah kan nggak semua orang juga suka sama kita. Maksudnya ada aja orang misalnya ada kayak 100 orang nih. Terus 99 orangnya suka nih sama kita. Ada satu orang nggak suka. Masih kita ya kebanyakan kamu gimana? Kalau misalnya ada orang misalnya ada 100 orang nih kamu punya teman, terus 99 orangnya tuh nggak suka. 99 orang itu suka, satu orangnya nggak suka. Kira-kira apa yang kamu pikirin? Apakah kamu mikirkan 99 orang itu apa satu orang? Sejatinya gak usah mikir deh, misalnya pas lagi kejadian aja. Aku mikirin mau makan apa nanti. Lah, jadi nggak mikirin orang yang suka sama aku, nggak mikirin orang yang nggak suka sama aku gitu loh. Oh iya, berarti Iya. kamu gitu. Iya. Kalau aku sih pasti tiba kayak mikir biasa aja, tapi mikir ih kenapa ya dia nggak suka ya. Kebanyakan kan kayak gitu kan. Dulu mungkin aku mikirnya kayak gitu kan. Tapi lama kelamaan aku mikir yang kayak kalau misalnya dia nggak suka sama gue ya udah itu sesuatu yang nggak bisa gue kontrol gitu. Ya. Kerasa keganggu nggak sih? Dengar satu orang itu awalnya, bukan maksud akhirnya tuh awalnya. Kayaknya di awal mungkin iya, karena kan maksudnya energinya, auranya berbeda kan. Ya kan itu kayak. Pasti nanya-nanya nggak sih kenapa ya dia gitu? Nanya kan pasti dalam hati. Kenapa sih suka, apa salah gue ya? Apa gue tadi ngomong apa ya? Iya, mungkin iya di awal iya. Cuman habis itu yang kayak ya udah gitu. Kayak ya segitu. Mungkin karena banyak yang harus dikerjain dan banyak yang harus dipikirin, bukan cuma itu doang. Jadinya ya udah biarin aja. Jadi kayak ya udahlah. Ya udah sih gitu loh. Maksudnya aku terkadang aku yang kayak masih kalau misalnya orang nggak suka sama aku ya udah tinggal ngomong aja gitu. Kalau misalnya selagi lu nggak ngomong ke gue nganggapnya lu nggak punya masalah sama gue. Gitu. Betul. Iya dong. Kalau misalnya dia nggak ngomong berarti dia nggak punya masalah. Iya. Ya kalau dia ngomong sama aku ya MS, gue nggak suka sama lu. Ya udah berarti ya udah. Jadi kayak ya udah, dia nggak suka, ya udah, gue nggak apa-apa kok gitu. Selagi lu nggak ngomong sama gue dan walaupun lu misal kamu nggak ngomong, misalnya ada orang nggak ngomong sama aku, nggak suka sama aku gitu atau kayak gimana ada masalah sama aku gitu, ya aku akan treat biasa aja gitu loh. Nggak yang kepikiran atau gimana. Iya, nggak bakalan gimana-gimana. Kecuali kalau misalnya kamu datang ke aku terus habis itu kamu bilang yang kayak gue nggak suka sama lo, itu kayaknya aku bakalan lebih kepikiran gitu loh. Tapi kalau misalnya yang kayak cuman tahu, apalagi aku cuma dengar dari orang dia nggak suka tuh sama lo, ya udah. Kecuali kayak orang dekat gitu baru kepikiran. Ya iya dong, kan maksudnya itu sudah ada koneksinya ya, sudah terjalin hubungan ya. Kalau misalnya belum terjalin hubungan, bunda, buat apa kita pikirin? Iya, gue aja nggak kenal sama lo, nggak kenal sama gue, ya udah dong. Biarin aja lah, nggak peduli juga. Iya gitu. hidup kamu, hidup saya gitu kan. Mau dipikirin ya, buat apa?
Iya. Tapi emang kamu pernah ada yang out of nowhere gitu ada orang tiba-tiba nggak suka sama lu aja gitu? Sebenarnya aku bukan kenal sih, aku gak deket orangnya, tapi aku tahu aja orangnya, misalnya kayak waktu kuliah. Kan biasanya yang kuliah-kuliah gitu tuh yang kayak gitu. Kayak tiba-tiba kayak teman-temannya ada nih satu cewek dia nggak suka, terus tiba-tiba temennya tuh kayaknya nggak suka juga sih ngeliat aku, karena ya itulah aku pernah deket sama cowok yang nih cewek ini juga suka. Terus akhirnya aku yang jadi ya nemenin cowok. Oh, jealous kalau itu. Iya, terus kayak Itu kan temen-temennya jealous. dibilang katanya pas lagi di kelas atau apa, kata temanku ya, temanku kan ternyata satu jurusan sama si cewek ini sama temen-temennya, dibilang katanya iya beritanya kenapa gini-gini, mungkin dosennya nanya kan kenapa kamu ini kayak galau atau apa, ya pak dia ini direbut gitu. Itu bilang, ah maksudnya mereka pacaran aja enggak, maksudnya rebut dari aku, ngerebut dari mana, ngerebut PDKT-annya apa Tapi maksudnya kamu temenan sama dia? enggak. Oh enggak. Maksudnya mereka kan si cowoknya juga kan aku tanya kan, emangnya kamu jadian deket sama dia ya? Enggak gitu. Dia bilang gitu. Jadi aku pikir ya udah, kalau aku misalnya deket sama nih cowok nggak apa-apa dong. Nggak masalah dong. Aku nggak ngerebut dong. Nah, even sebenarnya kalau PDKT dibilang ngerebut, ya harusnya nggak juga nggak sih? Misalnya ada nih, misalnya cowok nih yang kamu suka nih, terus nih cewek ternyata udah lama deketin nih cowok, terus kamu juga ternyata suka sama nih cowok, tapi kamu baru suka. Terus ternyata nih cowok interest sama kamu, itu namanya ngerebut nggak sih? Ngerebut, ternyata kamu ngerebut si cewek, si PDKT nih cewek itu, enggak kan? Aku tuh punya prinsip, orang yang pernah deket atau pernah jadian sama temen aku, bukan teman nih, nah temen aku itu aku nggak bakalan mau. Kalau dia bukan temen ya nggak apa-apa. Itu jatuhnya nggak ngerebut kan? Menurut kamu gimana? Menurut aku enggak. Bukan ngerebut kan? Enggak. Ya menurut aku bukan, belum ada apa-apa ini. Iya betul. Tapi kan kamu sama dia jadian kan emang? Iya jadian. Cowoknya tanya kan sama kamu mau jadi pacar aku nggak gitu kan? Iya. Enggak ngerebut itu menurut aku. Terus aku jadinya kayak aku dimusuhin. Enggak kan beda jurusan juga kan. Jadi kalau sama sekelasku enggak, jadi kayak ya udah biasa aja. Cuman yang aku dengar dari teman aku satu lagi, yang cowok ini kan temen yang cewek, temen aku yang cowok kan satu jurusan sama aku. Dia bilang katanya si ini tuh teman-teman nih cowok ini yang aku pernah pacaran ini tuh ngomongin aku kayak gitu-gitu kan, kayak nggak suka bang. Emang iya gitu? Iya, dia bilang adalah yang kayak ngejelekin gitu kan. Terus bilang oh ya udah, aku situ kayak bodo amat, nggak tahu kenapa ya. Cuman aku kepikirannya yang itu aja, kayak orang yang si cewek itu yang bilang aku ngerebut gitu-gitu kan. Yang gak enaknya ya orang kok jadi kayak sinis, nggak tahu ya. Cuman kan kayak kenapa nih kok kayak ngeliatin aku gitu banget. Cuman aku ya berarti nggak sekelas sama gue ini, nggak mengganggu gue ini kok, nggak apa-apa lah. Ya udah, kalau misalnya yang kayak begitu mah nggak usah dipikirin. Iya. Nah setelah pas putus malah ini jadian. Enggak, pas putus nggak jadian. Si temennya yang tadinya ini akrab, jadi kan si cowoknya punya temen cowok. Nah aku punya temen cowok juga nih, yang tadinya akrab nih temennya dia sama temen aku. Terus tiba-tiba dia kayak, temen aku ini kan deket lah itu kan, pernah ngajak makan gitu kan, makan ini terus cuekin gitu. Terus dia cerita sama aku kan makan akhirnya sama temanku yang cowok ini kan, bang anjir dicuekin nih gue, kenapa? Ya gue ngajakin ini. Nah, kenapa? Apa karena gue putus sama dia, misalnya kayak musuhan juga sama lo? Jangan lah. Kalau misalnya mereka nggak musuhan sama gue nggak apa-apa. Lu kemusuhan lu apa hubungannya gitu kan? Ya punya temenan kan bermasalahnya sama gue gitu. Ya begitu dimin aneh banget anjir. Ya itu kan zaman-zaman bocah ya, baru lulus SMA ya. Bukan kuliah. Iya, baru lulus SMA kan, kuliah. Udah semester 4 lah. Ya masih ke bawah lah berarti dari SMA-nya mah. Juga lah ya. Ya biarin aja lah, mungkin mereka mempunyai sudut pandang yang sendiri, tapi itu aneh menurut sudut pandang yang di sini. Iya. Jangan begitu ya guys. Jangan begitu ya guys. Makanya sekarang back to the topic. Apa tuh topiknya?
kita aja udah ngalor ngidul back to the topic mana. Ya, makanya sekarang topik tentang yang itu, yang keinginan yang itu aku bilang. Makanya sekarang kayak misalnya walaupun ada kayak nanya kayak ntar keluarga besar nanya kan kapan ini gitu kan. Aku kayak aku nggak mau karena mereka nanya terus aku jadi buru-buru di umur segini. Ya kenapa harus ditentukan dengan umur gitu loh? Kayak 25, 21, 22 harus lulus kuliah. Umur 25 harus gaji tinggi, kayak 30 maksimal harus nikah. Kenapa harus ada standar-standar itu? Siapa sih yang buat standar itu? Sebenarnya manusia itu sendiri nggak sih yang buat standar ya kan? Betul. Bukan aturan dari mana kan, nggak ada kan sebenarnya aturannya. Ya betul. Manusia itu sendiri yang buat standar itu ternyata. Setelah aku pikir, iya bener juga ya. Betul. Makanya ntar kalau misalnya nanya lagi bilang, emangnya siapa yang bilang? Siapa yang ditentuinnya di mana? Iya, siapa yang bilang emang umur segini harus nikah? Iya, tapi kan ntar kalau anak, nah yaudah jangan bilang nikah dong, bilang aja langsung aja kalau ntar punya anak susah, kalau di umur segini bla 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 gitu. Ya misalkan kita sebagai yang udah berumur segini, mesti udah punya pikiran, oh iya ya bakal susah. Tapi gimana ya? Ya masa gara-gara itu aja kita jadi mengorbankan banyak hal gara supaya cepet bisa dapet anak. Sebenarnya enggak lah. Ya kalau misalnya soal anak agak susah ya ngomonginnya. Iya. Berarti cari pasangan yang harus kayak terima juga kalau nantinya nggak punya anak. Iya nggak sih? Betul. Nggak apa-apa gitu. Ya punya anak itu harus mentalnya juga siap. Iya kan. Dengan indis ekonomi juga seharusnya financialnya siap. Mana ada sih orang tua yang mau sekolahin anaknya ataupun nggak sekolahin anaknya, kan kayaknya rata-rata orang tua tuh pada mau lah anaknya sekolah yang bagus yang kayak gitu kan. Iya, karena kan anak juga nggak minta dilahirin kan. Terus pas dilahirin kita jadi kayak wah berat nih. Padahal kita yang milih kita yang mau, kan awalnya pilihan kita mau buat anak, punya anak. Jadi jangan jadi takutnya ntar anak kan ntar jadi kasihan kan. Jadi bebannya ke dia. Harus ngertiin orang tuanya. Iya makanya harus siap. Untuk menjadi orang tua itu harus siap. Karena jangan sampai anak tiba-tiba lu pikir anak itu jadi beban gitu loh. Itu gak fair banget buat anaknya soalnya. Ya kan, jadi investasi gitu kan. Investasi juga enggak sih, ya ampun, jauh ke dalam nama Tuhan Yesus dari yang pemikiran seperti itu. Apa namanya? Kalau misalnya soal anak ya pastikan anak itu ya berkat gitu loh, bukan berkat yang jadi investasi ya, maksudnya yang kayak berkat ya. Kamu dipercayai oleh yang di atas untuk kamu menjadi seorang orang tua yang bisa mengurus, maksudnya yang bisa kita pass down, apa ya bahasa Indonesia yang tepat ya, kayak menurunkan nilai-nilai apa yang kita bawa di dunia ini tuh ke dia juga gitu loh, supaya dia juga bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau misalnya memang belum, terus abis itu ya kan di posisi bingung kalau misalnya kamu belum siap terus tiba-tiba dapat anak gitu. Nah itu dia harus ya, berarti kalau misalnya belum mau punya benar-benar harus ini dong, kayak dikasih batasan dong. Ya kalau misalnya itu kan teledor kesalahan sendiri. Iya betul, jadi cari tahu dulu sih maunya apa gitu kan. Kalau misalnya kamu belum tahu maunya apa, jangan dulu berpikir untuk mempunyai, jangan dulu. Kalau lu aja untuk di posisi lu sekarang misalnya lu 5, tapi lu udah berpikir ke depannya udah 10, kayak mau loncat gitu loh tanpa mau lewatin dulu prosesnya. Mau loncat ke 10 kan ada 6, 7, 8, 9 gitu kan, sampai lu mau sampai 10 gitu kan. Jangan sampai itu belum siap. Iya betul. Bukan yang ini beda dari list apa yang harus lu iniin ya. Cuman maksudnya yang kayak secara mentally sih. Aku tuh sekarang ngelihat semuanya dari mental kayaknya. Iya kan, ada kan cuma financial lu misalnya lu kaya banget gitu loh, tapi mental lu nggak bisa juga sama aja. Iya, makanya menurut aku nggak salah kan kalau misalnya kayak kita udah nikah nih, terus habis itu kayak
aku belum mau punya anak dulu kayak ngomong nggak gitu. masalah. Soalnya ada kan kayak ya gen-gen biasa, gen-gen di atas kita tuh bilangnya, Iya. berarti kamu ini doang menolak ini rezeki gitu-gitu. Iya. Dibilang kan kayak, emang salah ya kalau misalnya pilihan belum mau punya anak dulu gitu. Kan nggak salah dong harusnya. Dibilang katanya, Aku termasuk yang berpikiran seperti itu juga. iya kan? Jadi kalau misalnya, karena kamu udah tahu kamu maunya apa, berarti kamu harus mencari pasangan yang sesuai sama juga gitu loh. Iya, yang kamu Jangan sampai mau gitu. Jangan sampai ada yang berkorban yang kayak sebenarnya dia pengen banget anak nih. Iya. Kayak dia mau cepet-cepet merit gitu kan. Terus akhirnya karena kamu nggak mau tapi dia juga sayang sama kamu, jadinya dia yang berkorban yang kayak gitu-gitu. Menurut aku itu jangan deh, kalau misalnya bisa lebih mending dia sama orang yang sevisi, semisi supaya ya udah gitu loh. Tapi ya gitu. Nggak apa-apa kok menurut aku. Kalau aku pernah ngomong itu kan, ya ntar juga kalau nikah kan belum tentu aku juga mau punya anak kan, soalnya karena dia ngomongnya kan orang tua ini kan ngomongnya kayak bukan orang tua aku ya, kayak orang tua ini bilangnya, iya ntar kalau misalnya kamu belum kamu lama gitu kan punya anak kan, misalkan udah umur segini kan masih bakal susah kan punya anak, misalnya umur 30 udah bakal susah. So aku bilang aja, nah kamu sapun aku nanti nikah aku belum tentu aku mau punya anak dulu, aku bilang gitu. Nah nggak boleh gitu lah, berarti kamu menolak ini rezeki. Apa sih gue kayak gitu? Bukan menolak rezeki, itu pilihan bang. Cuman kan gimana ya bang ya, aku kan males ya kayak ngomong bahas-bahas itu kan, jadi aku kayak udah aku udah langsung abain aja, nggak yang terlalu. Paling kalau misalnya aku jadi kamu, aku cuma tinggal iya. Aku udah iya pernah. Iya. Tapi dia langsung jangan iya kamu terus masih aja kayak gitu itu kayak aduh pusing, aku udah aku yayain masih digituin. Ya sabar ya Bren, kalau misalnya kayak gitu, kalau enggak nggak usah ketemu aja sama orangnya kalau kayak gitu kan banget soalnya. Iya kayak even aku nggak ketemu orangnya pernah, tiba-tiba kan dia tahu kan aku lagi datang kan ke tempat seminar yang lain, tiba-tiba dia nelpon dong. Brenda lagi ini ya, iya kemarin tuh kok nggak bilang, maksudnya kan deket juga kan dia ke situ kan. Oh iya ini ada dakan, aku bilang itu kan. Iya kamu ya ini gimana, tiba-tiba nanya gitu kan, kadang gimana ya, aku tuh pengen tanya gimana kayak contohnya kerjaannya gimana, ada ini enggak kayak kehidupannya gitu lah. Kenapa tiba-tiba langsung nikah gitu kan, apa kayak nanya kabar kayak sehat kayak apa kayak gitu, kayak basa-basi apa gitu, jangan langsung tiba-tiba apa ini yang ini ya ini, karena nggak semua orang tuh mau dinasehatin gitu loh, kayak kita udah tahu gitu loh hal itu. Kita bukan anak kecil lagi, kita udah dewasa nih gitu. Mungkin kalian bisa komen respon apa yang tepat untuk menebas pertanyaan dari saudaranya Brenda yang berulang kali. Karena dia sudah mencoba iya. Orang lain juga kayak misalnya entah teman atau apapun itu, pokoknya yang terus-terusan bertanya seperti itu. Coba ya guys, bantu Brenda. Brenda needs help. Help Brenda. Hashtag. Ya karena aku nggak gitu juga sama orang lain yang belum nikah pun, aku kayak udah punya misalnya udah ada cowok misalnya gitu kan, ada gitu, kapan ini belum tahu doanya. Ya udah aku lebih gitu, aku nggak kayak kalau dia ngomong gitu aku nggak akan nanya lagi sih. Tapi kenapa sih kayak orang itu demen banget kayak bertanya hal yang sama. Mereka aku pernah kan bilang kayak kenapa mau bantu biaya, aku pernah gituin kan, jangan gitu udahlah, mau pusing. Memang itu gapnya ya. Kalau misalnya sekarang pemikiran yang zaman dulu sama pemikiran zaman sekarang kan berbeda. Makanya aku yang sabar ya sama. Iya, ntar berkatnya sendiri katanya. Ngomongin berkat. Nggak usah ngomongin berkat sama aku. Hidupku sudah cukup diberkati. Amin. Ya begitulah guys. Tuh sampai jadi curcol. Curcol nggak apa-apa, curcol mah. Emang kan kita podcastnya podcast curcol. Betul. Mungkin kalau misalnya ada yang relate, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe,
follow IG, follow TikTok. Betul. Dan abis itu coba kalian mau kita bahas tentang apa? Kita open banget kok. Itu open banget loh, open table. Iya, Pasti open table ini. Iya ya, Bah. yes, betul. Kayaknya kita sudahi dulu ya malam ini karena Iya. Brenda itu lagi on fire, gue takut banget. Siapa sih yang nanyain kamu nih sebenarnya? Ya udahlah nantilah ya, gitu kita lah. ini off cam aja ya. That's it. Terima kasih sudah mendengarkan Thank you show-nya kami, semuanya. kebanyak mauannya kami. Dadah. Bye. Cut. Ya, Black Brenda marah-marah. Nggak marah sih kan? Siapa sih yang nanyain kamu? Ada Mantap dulu. Ada tante aku. Setiap kali ketemu nanyain, setiap minggu Dia bisa kan nanyain. ke tempat aku bilang kan,